mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga aktivitas beresiko seperti judi online dan pinjaman ilegal dapat terpantau secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang payment ID. Apakah bisa lacak orang yang galbay di pinjol? Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya sebuah video yang sedang marak saat ini, penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi, yang mana ternyata banyak sekali korbannya. Rata-rata korbannya ini orang tua, yang mana ketika tidak bisa membayarkan apa yang diminta oleh polisi ini, mereka disuruh untuk sampai menginstal pinjol. Halo Pak. Ya. Ya. Silakan, Bapak bisa melihat saya sedang bertugas di kantor ya. Iya. Ya. Ini Bapak perhatikan baik-baik, apakah Bapak mengenalinya atau tidak? No. Silakan Bapak perhatikan baik. Karena angkat kepalamu. Pakai apa itu? Sabu. Buka. Mau dikirim ke mana ini? Ke Bapak ini, Pak. Ke Bapak ini? Ya, Pak. Sudah berapa kali kamu mengedarkan ini? 7 kali, Pak. 7 kali? Ya, Pak. Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Bapak ini? Teman saya yang bekerja di bank, Pak. Temanmu yang masih DPO itu? Ya, benar, Pak. Awas kamu bohong ya. Bagaimana, Pak? Bapak kenal tidak, Pak? Enggak sih, Kak. Bapak yakin tidak mengenalnya, Pak? Ya. Ya, jadi menurut pengakuan tersangka mendapatkan data pribadi Bapak dari temannya. Yang mana temannya ini Ustaz. Kamu berapa kali kamu apa dong? Bisa nggak lihat mukanya? Bagaimana Pak Yasa? Bisa nggak lihat mukanya? Kan tidak sopan, Anda tidak menunjukkan muka Anda. Tidak sopan sebagai polisi. Anda yang tidak sopan ya, binatang. Nah, tuh. Nah itu dia teman-teman ya, jadi mohon informasikan ini kepada keluarga kalian. Walaupun informasinya sudah ada ditangkap, tapi belum ada beredar informasi jelasnya seperti apa. Padahal wajah pelakunya sudah jelas-jelas terbukti, dan banyak sekali yang menginformasikan yang sudah menjadi korban dan banyak pengaduan. Tetapi sampai hari ini belum ada tindakan tegas. Nah untuk itu dari kita sendiri nih yang harus mencegahnya. Sampaikan kepada keluarga kalian, sampaikan kepada saudara-saudara kalian agar tidak terjerat lagi dengan modus yang sama. Gitu teman-teman ya, apalagi sampai harus menginstal pinjol dan ujung-ujungnya terjerat hutang berlipat-lipat. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman, Mbak, tolong dong informasikan terkait dengan sistem dari payment ID yang akan diluncurkan oleh pemerintah per 17 Agustus ini. Apa saja nantinya yang bisa dilihat oleh pemerintah terkait dengan transaksi kita dan siapa saja yang bisa mengaksesnya. Nah, jadi di sini saya sudah carikan buat kalian terkait dengan payment ID. Walaupun ini statusnya masih status uji coba, tetapi nanti seluruh masyarakat yang menggunakan perbankan itu wajib menggunakan payment ID. Kalau tidak nanti akunnya bisa diblokir, dan pemerintah menjamin bahwa payment ID ini sangat akurat dan terjamin keabsahan serta terjamin juga keselamatan bagi pengguna payment ID ini sendiri. Oke, kita baca teman-teman ya. Bank BI akan melakukan uji coba payment ID pada 17 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia. Nah, payment ID sendiri adalah kode unik berbasis nomor induk kependudukan, berarti nomor KTP kita, yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencatat riwayat transaksi keuangan masyarakat secara rinci. BI menyebutkan ada 3 fungsi dari payment ID, yaitu mengidentifikasi profil pengguna secara
spesifik mengautentikasi data transaksi untuk memastikan validasinya dan menghubungkan data individu dengan catatan transaksi secara rinci. Berarti dengan sistem ini seluruh riwayat keuangan mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi hingga aktivitas beresiko seperti judi online dan pinjaman ilegal dapat terpantau secara real time. Kemudian lagi dijelaskan di sini bahwa sistem baru milik BI itu juga bisa melihat investasi hingga beban hutang seseorang, bahkan transaksi pinjaman online juga tidak lepas dari pantauannya. Nah, berarti jelas di sini semua informasi yang saya cari mengenai Payment ID ini, mereka selalu membahas bahwa untuk segala transaksi pinjol, apapun jenisnya, baik itu pinjol legal, pinjol ilegal, judi online, investasi dan segala macamnya dapat terawasi dari Payment ID ini. Nah, kalau ditanya apakah Payment ID ini bisa ditolak dengan segala sistem mereka yang bisa memantau keuangan kita, otomatis kita akan merasa dirugikan kan ya. Ternyata Payment ID ini harus berlaku di seluruh warga Indonesia yang memiliki KTP. Sistem ini menyediakan identitas digital unik berupa 9 karakter yang dihasilkan dari data kependudukan. Identitas tersebut menjadi acuan dalam pencatatan seluruh aktivitas keuangan kita. Tetapi Payment ID ini ternyata tidak menggantikan SLIC, ya hanya menambahkan. Berarti nanti akan ada 2 ornamen. Yang pertama Payment ID ini, yang kedua juga SLIC untuk mencatat segala keuangan kita. Nah, dengan kondisi yang sangat riskan seperti ini, kita bertanya siapa saja sih yang bisa mengakses Payment ID milik pemerintah ini? Ternyata akses terhadap Payment ID ini dibatasi hanya untuk otoritas yang berwenang dan pihak ketiga yang mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip konsen, di mana pemilik data memberikan persetujuan sebelum informasi mereka dibagikan. Nah, informasinya teman-teman ya, berarti otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan, dan juga pihak ketiga itu adalah orang-orang yang bisa mengakses Payment ID kita. Perlu teman-teman ketahui, pihak perbankan, asuransi, dan pinjol itu masuk ke dalam lembaga keuangan. Jadi otomatis pinjol sendiri bisa mengakses dari Payment ID kita ini. Tapi kabar baik yang menurut BI, perlindungan data yang ketat, BI menegaskan bahwa sistem ini hanya bisa diakses jika pemilik data memberikan persetujuan secara langsung melalui notifikasi ponsel. Kami menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki. Kemudian lagi, jika pemilik Payment ID ini meninggal dunia, identitas ini akan otomatis dinonaktifkan untuk mencegah penyalahgunaan. Berarti teman-teman, nantinya akan ada notifikasi yang akan masuk ke HP kalian ketika ada seseorang ataupun ketika kita mau melakukan transaksi. Ya, apakah bisa orang-orang tersebut mengakses HP kalian, apakah bisa mengakses Payment ID kalian, itu semuanya tergantung persetujuan. Jadi nanti ke depan mulai diluncurkannya sistem ini, hati-hati dengan segala bentuk notifikasi yang masuk kepada kalian. Sejauh ini saja sebelum ada Payment ID, banyak sekali transaksi yang selalu kebobolan dengan adanya notifikasi palsu. Jadi ini memang perlu edukasi besar dari BI terhadap masyarakat Indonesia, terutama yang ada di pelosok ataupun bahkan yang sangat buta dengan digital, untuk lebih hati-hati terhadap transaksi ataupun notifikasi yang mana kita tidak tahu dari mana, ternyata ujung-ujungnya itu adalah adanya pihak ketiga yang mau mengakses dari Payment ID kita. Berarti dengan kata kasarnya, ya aplikasi itu bisa kita gunakan ketika kita memberikan izin kita kepada mereka. Artinya sama jadi ngebohong teman-teman ya, karena apa? Aksesnya itu bisa dilihat oleh pemerintah ketika kita memberikan izinnya kepada pemerintah dan lembaga keuangan. Sementara ketika kita ingin menggunakan aplikasi tersebut, kita wajib mengizinkan segalanya agar kita bisa mengakses Payment ID ini. Ya jatuh-jatuhnya sih ya wajib memberikan izin ya kan. Dan kalau saya lihat Payment ID ini akan mengakses beberapa pinjol yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Ya, beberapa pinjol besar yang paling banyak digunakan yang mungkin akan terintegrasi langsung dengan Payment ID itu adalah Shopee, terutama penggunanya paling banyak ya. Kemudian lagi Kredivo, kemudian lagi Aku Laku,
kemudian lagi TikTok, PayLater by Atom, kemudian lagi Lazada, Alobank, Cbank, HCI, Indodana, dan yang terakhir adalah GoPayLater. Nah, itulah pinjol-pinjol yang paling banyak penggunanya untuk saat ini. Otomatis para penggunanya ini akan terintegrasi langsung dengan Payment ID. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya juga akan berintegrasi dengan Payment ID, apalagi pengguna-penggunanya, tetapi mungkin pengawasannya tidak sebesar dari perusahaan pinjol-pinjol yang paling banyak digunakan ini. Nah, untuk saat ini akses dari Payment ID ini masih dalam kasus uji coba, dan mudah-mudahan kalaupun memang bisa berhasil sampai ke masyarakat, masyarakat bisa teredukasi cara penggunaannya, apalagi buat masyarakat yang ada di pelosok dan ada di pedesaan. Dan buat teman-teman semuanya yang masih galbay, untuk berita seperti ini kalian jangan terlalu ketakutan lah, jangan terlalu seperti berpikir nanti saya akan seperti ini, nanti akan saya seperti ini. Kita lihat saja perkembangannya. Ya, kita lihat apakah dengan kita galbay seperti ini pemerintah masih berpihak kepada kita, apakah pemerintah masih memaklumi kenapa kita galbay, kenapa kita belum bayar. Semoga ini tidak benar-benar seperti yang kita pikirkan. Dan buat teman-teman jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut kalau belum bisa bayar. Galbay saja dulu, karena bukan kalian orang yang galbay, dan daripada kalian memaksakan untuk terus membayar tapi ujung-ujungnya membuat kalian lebih terpuruk lagi, dan siapa yang bisa menanggung ini semua? Tidak mungkin pemerintah, kan? Nah, untuk itu lebih baik kita berusaha untuk keluar dari pinjol ini daripada terus-terusan membayar yang mana ujung-ujungnya kita masuk ke dalam lubang pinjol lebih dalam lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.